Tidak. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu dengan saya Arif Hadi Sumitro. Dari perkuliahan ini kita melanjutkan dari perkuliahan sebelum UTS, yaitu kita memasuki tahap pada pemrograman website menggunakan Next.js. Jadi kalau kemarin kita sudah mencoba mempelajari dasar-dasar dari React.js, kita masuk ke dalam frameworknya dari Next.js seperti ini. Jadi kalau kita lihat di sini, apa itu Next.js? Ya. Membangun sebuah web JavaScript yang lebih modern, ini biasanya menggunakan React, merupakan teknologi yang sangat keren. Ya. Jadi kalau di dalam teknologi sekarang, ini React.js atau juga yang berhubungan dengan frameworknya dari React.js ini terbilang yang sudah cukup modern. Namun juga terdapat masalah yang kalian harus ketahui di sisi kliennya. Yang pertama ini adalah halaman web membutuhkan waktu yang lama, karena saat halaman akses JavaScript harus di-load dan aplikasi web harus menentukan apa saja yang akan ditampilkan pada halaman itu sendiri. Kemudian juga yang kedua masalah SEO. Jadi karena React merupakan client-side rendering yang membuat search engine tidak dapat mengetahui isi konten dari websitenya. Jadi ini juga menjadi permasalahan yang cukup signifikan, karena memang kalau kita membuat website harusnya SEO ini juga perlu dipertimbangkan supaya ibarat sebuah toko, ini website ini bisa banyak yang akses, banyak yang tahu, dan juga lebih user friendly seperti itu. Kemudian server side rendering solution. Jadi di Next.js ini merupakan salah satu frameworknya React untuk server side rendering yang sangat populer. Gitu ya. Kalau kita lihat ada Traveloka, ini juga salah satu perusahaan besar yang menggunakan Next.js untuk websitenya. Dan Next.js sendiri merupakan salah satu framework Node.js yang cukup populer, yang memungkinkan SSR dengan lebih mudah dan tentu dengan fitur yang menakjubkan lainnya. Kapan hari kita juga sudah mencoba membahas mengenai SSR ya. Nah, kita akan mencoba mengulang kembali sedikit supaya kita lebih ingat bagaimana untuk menjadi sebuah user friendly ini juga tampilan perlu dilibatkan atau tidak, harus lebih menarik. Kalau kita lihat sekilas, ini ada fitur Next.js, ada server side rendering, single file component, dynamic component, dan juga code splitting. Yang kelima juga bisa improve SEO serta automatic dari routing itu sendiri. Kalau kita lihat di sini ada server side rendering. Ya. Ini rendering ini biasa disebut SSR. Ini teknik merender single page application atau bisa disebut SPA. Jadi yang akan render di sisi server, lalu semua hasil render tersebut dikirim ke sisi klien. Kalau kita lihat, ini ada single page aplikasi ya. Jadi pada sampel kopinya, ini pack tag base-nya ini digunakan sebagai header dan line tag-nya. Kemudian dari user infonya, ini adalah konten yang ada di dalamnya. Kalau kita melihat di regular website-nya, ya, ini sampel kopinya ini sudah kita perlu menyebutkan lagi bagian dari header-nya. Jadi header juga kemudian kontennya juga disebutkan. Jadi kurang efisien. Jadi ketika kita menggunakan server side rendering, jadi kita cukup menampilkan konten atau memanggil konten yang benar-benar akan ditampilkan, sehingga kecepatan yang ditawarkan saya rasa juga cukup signifikan. Nah, ini kalau kita lihat ada SSR, server sending rate to render HTML, direspon
terhadap browser. Jadi server yang sudah siap dikirim atau dirender dalam bentuk HTML kemudian direspon terhadap browser. Dan bentuknya adalah JS. Kalau kita lihat sini browser render page, no viewable and browser download JS. Jadi yang di download ini pertama adalah JS-nya, kemudian di render ini adalah bagian konten-kontennya saja. Jadi satu template nantinya itu bisa digunakan untuk banyak page, hanya saja dengan konten yang berbeda-beda seperti itu. Kalau kita menggunakan HTML reguler atau manual biasa, kita masih harus menampilkan satu, ya gitu ya. Kemudian juga yang kedua, page 2 juga kita kadang menampilkan header lagi, menu lagi, dan button lagi. Itu saya rasa juga kurang efisien dan juga memperlambat kinerja dari sistem itu sendiri. Kemudian juga kalau lambat ya otomatis kan kadang seseorang itu informasi yang dibuat ketika melihat waktu diklik ya kalau koneksi internetnya cukup cepat ya. Kalau cukup cepat saya rasa itu oke lah gitu ya. Tapi kalau pas koneksinya tidak terlalu stabil gitu, itu saya rasa juga cukup berat. Karena ketika pertama kali membuka, kedua membuka lagi, yang kedua ini juga dia akan merender keseluruhan. Jadi secara keseluruhan dia render lagi dan ditampilkan gitu ya. Jadi ini saya rasa cukup menarik di sini kalau kita sudah mampu atau mau beralih terhadap pemrograman modern web yang lebih modern. Kemudian juga di sini ada browser execute React. Ya. Jadi yang mengeksekusi dari React atau browsernya ini adalah kalau di sini kita menggunakan Chrome itu sudah support ya di React-nya. Dan yang terakhir ini adalah Page Now Interactable. Jadi page dari HTML atau website ini bukan HTML ya, ini sudah menggunakan Node.js yang nanti di isinya ada HTML. Ini sudah cukup interactable, jadi sangat interaktif. Bahkan kalau kita membuat live coding atau langsung mengcodingnya, ketika ada kesalahan dia langsung berubah tanpa melakukan refresh, gitu ya. Jadi dia langsung berubah tanpa refresh dan otomatis juga itu akan mempermudah dari kinerja programmingnya juga. Kenapa demikian? Karena biasanya kalau kita mau merubah data atau banyak data kita refresh. Itu juga kurang efektif juga nantinya. Kemudian kita lihat lagi, ini ada kelebihan SSR. Ini Search Engine Optimization. Jadi kalau React Server Side Rendering ini membantu Search Engine untuk melakukan crawling konten website kita. Tapi khusus untuk Google, kita bisa membuat Google melakukan crawling konten tanpa menggunakan server-side rendering. Jadi kalau kita lihat, crawl dari Search Engine pada dasarnya tidak mendukung JavaScript. Gitu ya. Jadi aplikasi yang kita build dengan React akan di-crawl oleh Search Engine sebagai halaman kosong. Kemudian juga meningkatkan performance. Setelah browser mendownload HTML dan CSS, konten akan langsung ditampilkan tanpa harus menunggu browser mendownload JavaScript. Ini jadi enaknya ini lebih meningkat gitu performanya. Kemudian juga sehingga jika ukuran JavaScript kita sangat besar itu tidak memakan waktu untuk menampilkannya. Jadi ini tadi performa karena semakin cepat bukan hanya perangkat saja atau hardware saja yang akan kita atau dipertinggi, namun juga kemampuan dari situs website ini juga perlu kita tingkatkan supaya bisa lebih baik lagi, lebih cepat karena orang pengennya cepat sekarang. Begini cepat, transfer apa cepat gitu ya. Beli apa-apa lewat online juga pengennya cepat, langsung klik langsung. Kemudian kalau kita melihat kekurangan SSR, ini menurunkan waktu respon server. Jadi pada saat menggunakan server-side rendering, server harus melakukan proses ekstra markup yang kita buat di React. Sehingga untuk memberikan respon butuh waktu sedikit lama. Jika server dalam kondisi banyak traffic, maka akan terasa semakin lama. Ini juga menjadi PR juga nantinya. Yang mungkin juga ini akan diselesaikan di dalam Next.js itu sendiri. Kalau complexity, dalam hal ini yang dimaksud adalah menggunakan server-side rendering akan banyak improvement yang diperlukan ya, untuk pengembangan sistem sehingga akan membutuhkan waktu yang lebih banyak.
Misalkan pengecekan data diambil dari database dan static data. Saya rasa kalau ini digunakan atau website ini digunakan untuk data mining, pengolahan data yang cukup berat, ini juga harus dipertimbangkan juga bagaimana penggunaan database dan juga sistem ini bisa sesuai. Maksudnya sesuai di sini, kalau ada kekurangan dari responnya, kita menanganinya dengan apa? Kita mengimprove-nya supaya lebih cepat atau lebih bagus dengan apa? Gitu ya. Jadi kita di sini mencoba penggunaan dari Next.js. Why Next.js? Jadi kalau kita lihat kenapa Next.js, ya kan? Karena kalau saya lihat di perkembangan sekarang ini sudah banyak mulai dari Vue, bahkan Nest.js, ini macam-macam sekali. Hanya saja di sini kemarin kita coba menetapkan standar di Stikom, kita mencoba menggunakan Next.js. Karena berdasarkan uji coba ini adalah framework yang saya rasa cukup mudah untuk dimengerti. Karena pengennya juga kita ngoding itu kalau bisa nggak perlu lama lagi. Kalau bisa sudah langsung cepat. Jadi bukan hanya kinerja websitenya yang cepat, tapi juga seorang developernya juga harus cepat juga untuk melakukan pengkodingan, karena deadline atau apapun juga ini yang membuat para ilmuwan developer meningkatkan kembali performa dari masing-masing pemrogramannya. Ada hot code reloading ya. Jadi kalau kita lihat Next.js akan mereload page ketika dideteksi terhadap perubahan yang disimpan. Jadi kita menggunakan Visual Studio Code itu nanti juga ketika dijalankan ada perubahan di dalam pemrogramannya, ini juga saya rasa akan membuat halaman website langsung berubah seketika itu juga. Jadi ketika di save langsung berubah. Kemudian juga kalau kita masuk ke automatic routingnya, Next.js memiliki directory page, sehingga untuk routing akan disesuaikan dengan file yang kita simpan di directory page. Namun tentunya kita juga masih dapat memodifikasi sesuai dengan kebutuhan. Jadi page itu adalah halaman di mana yang sudah disiapkan ketika kita melakukan instalasi Next.js. Ya, ada banyak juga ya, sebenarnya ada page, nantinya juga ada public. Tapi page di sini digunakan untuk mempermudah halaman routingnya. Kemudian ada single file komponen. Adanya style JSX, kita menjadi sangat mudah untuk membuat style langsung di komponen yang kita buat. Jadi kalau kita lihat, ini JSX ini nantinya membawa HTML maupun CSS-nya. Ya, tapi kalau JSX itu cenderung dia membuat struktur dari CSS-nya. Jadi membuat kelas dari CSS itu seperti apa, itu bisa kita ikutkan atau kita bungkus ke dalam bentuk CSS. Kita akan bahas lebih lanjut nanti ya. Kemudian juga ada lagi server rendering. Kita bisa merender opsional komponen React pada server side sebelum mengembalikan pack HTML ke klien, sehingga akan baik untuk SEO tentunya. Kemudian juga ada automatic code splitting. Pack yang akan kita render hanya dengan library yang digunakan pada pack tersebut, sehingga akan lebih ringan. Jadi kita itu ngambilnya library ya hanya pada pack itu sendiri. Misalkan di pack index ya hanya index saja, gitu ya. Jadi kalau ada pack berita misalkan, ya kita butuh apa di berita itu sendiri, gitu ya. Kemudian kita juga bisa memisah masing-masing halaman page-nya. Itu juga akan kita bahas lebih lanjut nanti. Kemudian juga ada dynamic komponen. Kita dapat mengimport JavaScript modul React komponen secara dinamis. Kalau kita bisa lihat di sini kita ngimportnya melalui situs resminya Zit ya. Dan di situ juga saat kita melakukan instalasi Next.js itu juga sudah ada, nantinya kita bisa membuat komponen juga di dalamnya. Ada lagi static export. Dengan menggunakan keyword next export, kita dapat mengekspor static situs dari aplikasi yang sudah kita buat. Nah, tidak perlu menunggu lama, jadi kita harus mencobanya. Jadi kalau sobat di rumah ingin mencobanya, yang perlu disiapkan di sini adalah
Visual Studio Code-nya sama dengan kalau kita membuat React.js kemarin. Hanya saja di sini kita akan mencoba melakukan instalasi dari pertama, bagaimana Next.js ini kerja, gitu ya. Jadi kalau Anda ingin penasaran lebih lanjut, ingin mengorek lebih dalam lagi secara individual atau secara otodidak, ini Anda bisa membuka langsung pada dokumen resminya. Ya. Jadi di halaman https://next.js.org atau docs, itu di situ Anda bisa melihat bagaimana Next.js itu dibentuk. Cuma step by stepnya biasanya tidak teratur ya, karena kalau yang dibahas masalah routing berarti itu nanti ada link lagi dia membahas masalah keseluruhan routing itu seperti apa. Jadi ya terserah kita nanti pembelajaran Anda seperti apa untuk memahami Next.js. Yang jelas kita di sini akan mencoba pertama kali untuk membuat Next.js. Gitu ya. Kemudian juga Visual Studio Code ya. Di Visual Studio Code kalau bisa tempatkan juga direktori yang sudah Anda tentukan, gitu ya. Jadi misalkan Anda ingin menempatkannya di dokumen. Dokumen itu ada foldernya nggak? Kalau ada mungkin tambahlah. Dokumen misalkan Next.js. Kemudian pada terminal Visual Studio Code-nya ya di paling pojok kanan biasanya ya, pojok kanan, kemudian nomor 2 itu ada terminal. Itu terminal, kemudian diklik maka otomatis dia akan mengarah ke direktori yang sudah Anda tentukan. Hanya saja kalau Anda belum menentukan direktorinya, ini juga akan sulit juga gitu ya. Nanti kita harus mengarahkan CD, kemudian diarahkan lagi ke direktori lanjutannya. Tapi kalau sudah ditentukan direktorinya, maka otomatis kita langsung bisa dihadapkan pada atau instalasi pada direktori itu sendiri. Misal pada direktori JS. Kemudian juga pada tahap selanjutnya, buatlah nama folder project untuk instalasi dari Next.js. Jadi ketika Anda melakukan atau mengetik npm init next app. Jadi sebelum mengetik ini harus dipastikan ya, Anda sudah instalasi Next.js. Yang kemudian Anda juga sudah instalasi Node.js serta npm-nya juga. Ketika itu sudah, Anda bisa mengeceknya di terminal Windows-nya sendiri dengan node min-v atau juga npm min-v. Itu nanti akan kelihatan versi-versi yang Anda gunakan pada Node.js ataupun juga npm-nya. Di tahap selanjutnya, buat folder project instalasi Next.js. Jadi ketika ini dijalankan, maka akan muncul suatu perintah, buatlah folder instalasi. Ya, jadi nantinya bukan di folder yang sudah Anda buat dokumen tadi, tapi nanti muncul lagi folder untuk instalasi. Seperti itu. Kalau kita lihat di sini, nah pada tahapannya, setelah diklik npm init next app, ya, maka kita harus menuliskan project apa yang Anda buat di situ. Kalau di sini saya mencoba mencontohkan Next.js karena yang akan kita buat adalah website dengan menggunakan Next.js. Kemudian juga kita enter 2 kali. Kalau 1 kali mungkin biasanya dia akan loading, tidak tahu ini loading kosongan ya, atau butuh suatu kepastian ulang. Jadi di enter kembali, maka otomatis dia akan melakukan instalasi. Instalasi cukup banyak juga, sekitar 125 MB kalau nggak salah. Tapi ya sekali instalasi itu sudah mencakup dari library Next.js sendiri, yang meskipun secara langsung dia tidak langsung ditampilkan pada indeksnya, seperti itu. Ya. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, setelah instalasi sukses, dia berada, kalau di sini saya mencontohkan direktori saya adalah data kantor, data pemrograman web, project serta Next.js. Di dalam direktori Anda bisa melihat ya, ini ada npm run dev. Jadi kode ini digunakan untuk menjalankan Next.js-nya. Jadi kalau sukses kita tinggal menjalankan, kita coba kita jalankan. Jadi ketika dijalankan maka nanti akan muncul compiling list localhost 3000 dengan port 3000 gitu ya. Jadi artinya dia bisa berjalan atau langsung bisa kita jalankan di Google Chrome-nya.
Di Chrome-nya menggunakan localhost 3000 gitu ya. Jadi localhost .2 3000. Kemudian juga npm run build. Nah, ini kalau pada beberapa kasus project yang dibuat, misalkan waktu instalasi tiba-tiba kok ada kendala di internet, agak lemot atau mungkin terputus jaringannya, ini bisa jadi mempengaruhi pada saat build dari instalasi Next.js itu sendiri. Biasanya seperti itu, di start atau npm run dev-nya dia tidak jalan. Nah, itu ada kemungkinan kita bisa mencoba melakukan npm run build. Jadi pada beberapa kasus ya, ini dia ketika gagal maka masih bisa menjalankan run build dengan baik. Jadi npm run build ini tidak melakukan apa-apa, hanya dia seperti mempacking ulang dari Next.js itu sendiri. Sehingga ketika dijalankan lagi, di start lagi, dia bisa berjalan. Terus kalau kita lihat sini juga lanjutannya ada npm start dan juga npm run dev ya, ini sama ya, fungsinya sama-sama melakukan static. Jadi di start atau melakukan start dari Next.js itu sendiri. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, setelah instalasi Next.js atau sudah jalan, Anda bisa membuka pada halaman text. Di bagian, kalau di bagian saya itu kiri saya. Kiri saya itu ada halaman struktur dari Next.js tadi yang sudah diinstal. Itu ada komponen, ada library-nya juga ya. Kemudian juga ada packs dan public. Jadi di dalam packs tadi, di mana routing ini berjalan, ini kita bisa melihat index.js. Index.js ini adalah halaman utama ketika kita menjalankan Next.js. Jadi dia menampilkan indeksnya. Nah, kalau kita lihat di sini indeksnya, ini juga import head from Next.head. Jadi kalau dia import, artinya dia ngambil dari library. Head berarti ini di library-nya Next.js ini ada head. Hanya saja penulisannya harus huruf besar, karena nanti kalau kecil di sini dia akan bertentangan juga dengan konten HTML-nya, gitu ya. Kemudian juga function dari home ini menjalankan keseluruhan dari halaman page secara default. Namun juga demikian, penulisan pertama yang berisi HTML berada di dalam div. Jadi ketika ada function ini penulisannya ini harus ada div-nya. Jadi konten HTML ini harus ada di dalam div. Dan div ini sebenarnya nggak harus ada class name-nya ya. Kalau kita lihat di instalasi awal ini ada class name container. Ini class name container ini karena memang container ini merupakan suatu kelas yang dibuat di dalam index ini sendiri. Yaitu dia membuatnya menggunakan JSX. Ya, jadi kelasnya tadi yang menggantikan CSS dia buat menjadi JSX-nya. Kemudian juga ini isinya sama ya. Dari sini ini adalah isi dari HTML-nya. Kemudian kalau kita lihat lagi di kelanjutannya, ini ada JSX-nya. Ya. Kalau kita lihat tadi itu ada class container, berarti di style JSX-nya ini ada class container. Masih ingat tentang CSS ya? Kemarin makanya saya ngotot sekali, ayo CSS dari awal harus bisa. Kita harus tahu bagaimana bentuk CSS. Bahkan kemarin Bootstrap kita juga, saya menekankan harus Bootstrap juga memahami minimal untuk merubah dari isi Bootstrap sendiri atau mungkin membuat CSS sendiri di dalam Bootstrap itu sendiri, kita juga harus paham minimal seperti itu. Ya karena kita nanti juga hubungannya bagaimana Anda merubah, membuat ulang, itu minimal tidak bingung gitu ya. Dan saya harap juga Anda perlu belajar lebih giat karena saya lihat UTS kemarin hasilnya sangat kurang memuaskan. Hanya beberapa saja yang minimal memenuhi standar gitu ya. Kemudian juga kita lihat sini style JSX, ada juga style JSX global ya. Ini sama-sama sintaksis sebuah ekstensi untuk JavaScript. Jadi penempatannya ini ada di dalam index atau pack kemudian index.js gitu ya. Jadi ini ada di dalam div juga gitu ya. Jadi di dalamnya div ini juga masih dibungkus oleh div
ekstensi dari JSX maupun JSX global. Gitu ya. Bedanya adalah JSX telah dilengkapi dengan kekuatan penuh dari JavaScript. Jadi sudah, kalau kita di JavaScript ini membuat style seperti ini terlalu rumit sekali ya, banyak codingannya, tambahnya. Tapi dengan di sini ini sudah disempurnakan lagi hanya dengan menggunakan style JSX, maka sudah bisa mengenali beberapa kelas yang sudah dibuat seperti itu. Ini petiknya tidak sengaja tidak ada tutupnya ya, karena memang ini kemarin ada terusannya, hanya saja saya potong supaya lebih jelas antara JSX maupun JSX global. Yang sebenarnya fungsinya ini sama. Kalau JSX global ini mengatur secara keseluruhan yang ditetapkan paten secara global. Kalau JSX ini mungkin ini yang dibutuhkan selama kelas pemanggilan itu dipanggil. Kalau ini kan sudah HTML sudah pasti dipanggil, body juga sudah pasti dipanggil, box sizing juga sudah pasti kita membungkus suatu box modelnya. Gitu ya. Jadi box model juga harus diingat, karena ini juga penting juga nanti bagaimana Anda menentukan desain yang menarik, bukan hanya kinerja performa yang bagus, tapi desain juga harus menarik seperti itu. Kita lanjut lagi, di sini ada yang terakhir ini ya. Ini bagaimana ketika tadi Anda sudah mengetahui bagaimana bentuk dari JSX, harusnya Anda sudah bisa membuat struktur atau satu page halaman penuh dengan menggunakan JSX, atau sudah mempunyai desain dari JSX, gitu ya. Nah, kemudian bagaimana berpindah antara satu halaman ke halaman lain? Di sini kita bisa menggunakan fasilitas dari library-nya link, ya. Jadi kita import link from next link. Jadi di library dari next-nya JS ini ada next link, kita import. Kemudian kita masih sama ya, di dalam return ini kita membuat suatu div. Div-nya juga masih. Anggap saja Anda membuat page tadi, kemudian Anda hapus semua yang ada di dalamnya. Maksudnya yang dihapus adalah HTML-nya, kecuali head ya. Kemudian Anda buat ini main hello world. Nah, ini main hello world ini berarti Anda berada pada kelasnya ini tadi. Ya, kemudian juga di atasnya mungkin Anda bisa menambahkan. Sebenarnya ini model untuk buttonnya terserah. Nanti bisa Anda tempatkan pojok kanan, kiri, terserah nanti kreasi Anda mengubah JSX itu tadi seperti apa. Dan ini harus benar-benar Anda terapkan dulu. Ketika Anda sudah menerapkan, baru nanti Anda memahami, oh jadi alur JSX-nya seperti ini. Jadi tanpa mencoba Anda juga tak akan pernah tahu. Cobalah dengan sesuatu yang baru. Gitu ya. Dari sini kita lihat kita memanggil link ahref/about. Ya. Kita harus membuat suatu file JS baru. Jadi di dalam page, kalau kita lihat sini ya, di dalamnya page ini ada index.js. Berarti di dalam page lagi Anda harus membuat lagi yang namanya about.js. Hanya saja di sini yang ditampilkan ini hanya about-nya saja tanpa perlu menggunakan .js atau .js, gitu ya. Jadi langsung di link ini pakai huruf besar, kalau huruf kecil tidak berpengaruh. Link href kemudian /about.js, gitu ya. Kemudian juga di dalamnya baru kita beri ya, about page. Jadi ini adalah buttonnya nantinya. Yang dibuat buttonnya adalah ini. Jadi ketika kita klik maka otomatis dia lari ke linknya, yaitu about.js. Kemudian di filenya about.js ini juga sama. Anda buat seperti ini dan pastinya dia mengarah ke link yang berbeda, atau kita kembali ke link index.js. Saya rasa ketika Anda menerapkan JSX di halaman pertama ini, di halaman Next.js ini, JSX, kemudian juga Anda mencoba merancang lagi, ada button, ada link 1, 2, 3, sampai 4, sampai 5, kemudian juga mungkin Anda bisa mendesain JSX yang berbeda-beda di dalamnya, itu sudah menjadi suatu sistem yang cukup baik sementara waktu, gitu ya. Jadi kalau kedepannya, pertemuan minggu depan kita akan mencoba bagaimana menggabungkan bootstrap-nya.
Bootstrap ini sebenarnya kan ada gabungannya React.js juga kan, gitu ya. Ada JS-nya juga. Nah, kalau kita timpa ke dalam sini gimana? Gitu. Tapi ini bisa apa enggak? Ya pastinya harusnya bisa ya, karena memang itu kita harus membuat desain yang bagus, atau dalam kajian kemarin kita sudah membuat pemrograman yang cukup terstruktur dengan menggunakan Bootstrap maupun Next.js. Jadi ke depan harapannya Anda harus mencoba step by step dulu. Dari sini Anda harus mencobanya, memahami betul-betul seperti apa alur utama dari Next.js ini. Ketika selesai, baru kita akan lanjut lagi sampai nanti pada bentuk struktur yang lebih bagus lagi. Salam saya, tetap semangat, tetap jaga sportivitas. Jadi sportivitasnya seperti apa? Ya wes, belajar terus di rumah. Kemudian juga tidak mudah untuk menyerah ketika menemukan error dalam melakukan pengkodian sistem ini sendiri. Ya, jadi tetap semangat. Terima kasih waktunya. Dari saya Arif Badi Sumitro. Kita kembali ke pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kok nggak lihat ya wajah saya. Jadi nggak ada. Jadi di sini. Ya tahu ya. Oh kelihatan dari situ.